dan entah apalah itu, kalian sampai menghalalkan segala cara seperti. Maaf ya Tante Buleleng, siapa yang menghalalkan segala cara? Kami cuma cicing-cicing wae di rumah. Kami tidak turun ke jalan. Kami nggak bikin demo masak telur orak-arik dengan tomat, dengan batu kerikil. Habis itu hasil masakannya itu dilempar di pagar rumah batu gerung. Kami juga nggak pernah ke markas kompol yang harusnya steril kan. Kami nggak boleh masuk karena kami warga biasa yang bisa menghalalkan segala cara sampai geruduk masuk ke markas kompol yang harusnya itu steril, nggak boleh ada orang. Yang adanya cuman harusnya hewan jingjing gonggong. Karena biasanya markas kompol itu ada jingjing gonggong yang untuk membela ya markas kompolnya itu, untuk mengawasi yang galak itu jingjing gonggongnya. Nah, kenapa hari itu harusnya kan jingjing gonggongnya di situ? Kok hari itu ada Tante Buleleng di situ? Itu yang batu gerung dan kami bingung. Jadi kami juga, saya satu saat kalau harus memberikan kesaksian bagi teman saya yang punya kasus, aku takut. Yang harusnya steril, saya keluar dari pintu markas kompol, harusnya saya ke parkiran pulang, adalah datang orang mendorong saya. Kalau hanya mendorong, kalau dia bawa panci gimana untuk demo masak? Dia bawa pentungan bagaimana? Ya saya kan bisa geger otak. Jadi saya takut sekali, jadi sangat tidak aman. Yang harusnya kan tempat markas kompol itu adalah untuk mengayomi rakyat, kok justru kita takut ke situ. Ini tanda tanya, kenapa? Nah, siapa yang menghalalkan segala cara? Yang mau nyalek siapa? Kami itu tidak ada urusan dengan buzzer. Kami pun tidak punya uang untuk bayar tim cyber. Boro-boro, itu kan tim cyber harus dibayar. Terus Anda juga bukan orang terkemuka, terkenal. Kenapa kami harus tumbangkan Anda? Ya mungkin saja konten-konten itu meresahkan warga TikTok bagi Tiki Toko. Misalnya Anda menghina mantan bapak reformasi, dibilangnya udah tua uzur, bakal mati. Ya dia kan juga punya anak, punya cucu. Apakah anaknya senang kalau bapaknya disumpahin bakal cepat mati? Nah, coba kalau itu adalah ibu dan bapak Anda atau kakek Anda kalau masih ada, mau nggak digituin? Habis itu melakukan banyak aksi-aksi, menantang rakyat, menantang kami, bahwa kami ini adalah orang munafikun. Jadi Anda berlawanan dengan rakyat puluhan juta orang. Dan justru mewakili suatu dapil, yaitu katanya Cianjur. Ya mereka juga tersinggung. Mereka tidak mau diasosiasikan dengan mungkin Tante Buleleng. Kalau biasanya bule-bule begini kan cocoknya di Bali mungkin kan, di Buleleng di sana pakai pantai, di pantai pakai cancut, pakai bikini, habis itu kita jemur-jemuran, mungkin cocoknya di situ. Kenapa harus ke jalan-jalan di Konoha, di Jakarta, di depan rumah batu gerung, menggeruduk rumah orang? Nanti besok-besok lompat pagar ke rumah orang, atau naik genteng, atau ambil jemurannya batu gerung. Itu kan nggak boleh kita mengambil jemuran, ya kolornya batu gerung. Itu kan privasi, pribadi. Jadi kami tuh bingung, kami sudah tidak punya privasi lagi. Ngomong nggak boleh. Tapi kalau Anda seperti ini yang mungkin agak anarkis malah dibela. Ya kami bingung gitu, Mbak. Apakah Mbak tidak merasa anarkis dengan teriak-teriak di depan muka orang? Karena yang harus memproses itu adalah aparat, ya, polisi, pengacara, hakim. Mereka yang dikasih wewenang untuk menegur yang salah. Tapi kami warga-warga, kami hanya menonton dan diam saja. Kami tidak boleh main hakim. Ya mungkin Tante Buleleng ini main hakim sendiri. Agamanya apa? Saya nggak tahu. Kalau di agama saya, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Dan Tuhan sudah menetapkan birokrasi aparat agar hukum terlaksana dengan baik, agar keadilan ditegakkan. Bukan saya main hakim.
lempar batu, lempar telur, maki orang, dorong orang. Coba kalau 270 juta penduduk warga kono seperti itu, huru-hara. Itu yang membuat akun Anda mungkin kena ban. Ngapain ambil email Anda? Kecuali Anda ada email yang artis, yang unyu-unyu, yang menarik, yang mungkin ada sesuatu kita boleh ambil. Kami tidak dapat apa-apa, dan menurut saya Anda bukan ancaman bagi siapa-siapa. Cuma ya gimana ya, sangat merasakan, dan mungkin kelompok kader daripada rumah Anda yang menghack. Karena secara nggak langsung, Ibu Buleleng ini, Tante Buleleng, melecehkan dan membawa nama kelompok gerakan itu yang mereka merasa malu. Coba tanya deh, kami itu nggak ada salah, Tante Buleleng. Kami hanya meluruskan, apalagi saya cuma hanya komentator. Katanya bule kere, saya bule kere kata netizen. Tapi saya tidak pernah korupsi, nggak pernah maling, nggak pernah menipu, nggak pernah melakukan kejahatan. Makanya saya diterima di Konoha. Saya vokal karena saya tidak punya track record kejahatan dimanapun saya pernah tinggal di dunia ini. Jadi saya itu merasa bahwa janganlah baper seperti ini. Janganlah menuduh bahwa kami mencuri email. Mengapain curi email Anda? Nggak ada gunanya. Ya kita harus bertobat, istighfar. Kita harus zikir kalau memang Anda agamanya di situ. Ya kita mendekat kepada Tuhan. Apa sih artinya wakil rakyat? Nah, kita juga harus mungkin ikut sekolah training dengan Batu Gerung. Batu Gerung kan 3-4 tahun ngajar di Megawati Institute untuk PDIP. Harusnya Anda jadi murid yang baik sebelum nyalek. Karena Bapak Batu Gerung memberikan rambu-rambu pengertian bagaimana hukum tata negara dan etika dan bagaimana caranya mewakili satu lembaga. Jadi saya bingung. Anda mengatakan bahwa Batu Gerung itu memecah bangsa, tapi Batu Gerung mengajar 4 tahun di Megawati Soekarno Putri Institute PDIP. Jadi yang salah siapa? Kok bisa ambil seorang guru yang katanya bukan profesor lah, S1 lah, atau mungkin dianya itu ODGJ, kok bisa dia tuh ngajar? Harusnya kan diseleksi kalau memang dia ODGJ. Tapi ternyata dia orang pintar yang mungkin bagi Megawati dia layak masuk. Karena siapapun yang mengajar di Megawati Institute yang bawa namanya Megawati, itu harus sepengetahuan dia. Ya dong. Nggak mungkin orang dari jalanan atau gue masuk mendadak. Saya nggak dikenal. Tapi pasti Batu Gerung dapat referensi, ada track record. Dia mengajar di kampus-kampus UI, dia mengajar untuk profesor, dia mengajar untuk Kapolri. Jadi kenapa seseorang Batu Gerung memecah bangsa, tapi kalau dia ngajar di Megawati Institute? Itu saya kembalikan kepada Anda. Sebagai calon wakil rakyat yang jadi atau tidak jadi, saya nggak tahu. Kok bisa begitu ya? Lucu sekali. Jadi yang mau pilpres itu siapa, yang mau nyalek siapa, yang uring-uringan siapa. Kami tidak nyalek, kami cuma santai. Tapi kami hanya mau hidup damai saja, ya. Kami hanya mau melihat hal yang baik-baik di Tiki Toko. Jangan menghina orang tua. Jangan jorokin orang, karena itu menjadi contoh yang sangat tidak baik-baik untuk anak muda dan generasi berikutnya, ya. Kalau mau taruhan, bukan taruhan, tawuran, ya silakan ke Manggarai. Sama anak-anak SMA itu, SMP itu tawuran, mungkin masih ada, saya nggak tahu, tuh sudah nggak ada. Coba tawuran, kalau memang pengen lempar-lempar telur, tomat, gabung aja sama anak-anak itu, ya. Saya kasih solusi, karena saya mau Anda itu jadi wakil yang benar. Ya, dan jadi warga negara Konoha yang benar. Seperti saya, orang bule, sikapnya baik dan benar, makanya saya diterima dan layak jadi WNI. Buleleng, layak nggak jadi warga Konoha? Introspeksi.